Shalom, Tuhan memberkati. Kristen harus ketemu Yesus, bukan angan-angan, bukan ilmu pengetahuan, tetapi iman kita harus kita arahkan setiap pertemuan dengan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat sukacita yang limpah atas kami. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat Tuhan yang luar biasa kami rasakan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersyukur padanya. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau jaga lindungi kami, Engkau tuntun kami, bahkan Engkau berkati kami. Sekarang Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin sertai kami, beri kami sukacita untuk membalas kasih-Mu yang Engkau berikan pada kami. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin pujian. Tuhan pimpin berkati pemimpin pujian. Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Engkau persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita, memuji memuliakan Engkau, membalas kasih-Mu yang Engkau berikan pada kami. Bapa, ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, membawa firman. Engkau berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang dari surga. Berkati hamba-Mu dengan roh kudus-Mu, agar kami dapat mendengar firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami mohon Bapa yang memimpin, Bapa yang memberkati. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada saat ini. Baik saudara yang ada di rumah maupun dimanapun saudara berada, mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan berikan yang terbaik bagi Allah kita lewat pujian kita. Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami. Ini hati kami Tuhan. Ini rindu kami. Bila kami membawa pujian dan syukur kami hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian bagi, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari dengan kesungguhan hati kita menyatakan bagi Yesus kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku.
Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian syukur kami Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Apakan kami balas kasih-Mu Tuhan? Ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Mari saudara pujikan dengan kesungguhan hati kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
Tuhan buat salibmu. Terima kasih buat tubuh dan darah yang terpecah-pecah bagi setiap kami Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah, layakkan kami untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih, terima namanya. Sungguh besar karya-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Sing again for Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how kita menyatakan bahwa Dialah sumber kekuatan kita, Dialah segalanya dalam hidup kita. Kaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Yesus kita. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya.
sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Lebih lagi kita menyatakan bagi Yesus kita, Kaulah sumber dari segalanya, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup Tuhan, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Lebih lagi nyatakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi bagi Yesus kita, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sukacita yang limpah atas kami. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat Tuhan yang luar biasa kami rasakan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk sebentar kami dengar firman Tuhan. Mari Tuhan, berkati setiap kami. Biarlah hati kami buka untuk Engkau. Dan firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat yang indah Tuhan, untuk kami menghampiri tahta-Mu lebih lagi Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila hadirat-Mu kami rasakan. Hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari jemaat pujikan pujian. Terima kasih Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau dalam hidup kami. Mari pujakan pujian ini saat indah Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, Menikmati-Mu Tuhan. menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, ku rasakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan
Shalom, selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat yang masih mencintai ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Mari kita bersama-sama belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Makna kenaikan Tuhan Yesus untuk kita, kalau untuk murid-muridnya jelas. Dan dari kejelasan untuk murid-muridnya kita dapat belajar. Supaya kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus menikmati kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk beribadah bersama. Dan biarlah peribadahan ini menjadi sumber kekuatan bagi kami, menjadi pelajaran yang hebat bagi kami, agar kami mengerti kenaikan-Mu membawa dampak yang luar biasa bagi kami. Roh Kudus, bekerjalah pada pagi hari ini di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, Shalom. Hari ini kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus itu dari pancaraya Kristen itu bagian yang keempat. Yang pertama, kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, Jumat Agung. Yang ketiga, Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Keempat, kenaikan Tuhan Yesus. Dan kelima, Roh Kudus turun. Nah, bagian yang keempat, kita sudah pada bagian yang keempat. Bagian dari kenaikan Tuhan Yesus. Untuk apa bagi kita? Mari kita pelajari. Kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak, Ibu, Saudara, jarak antara kebangkitan Yesus sampai kenaikan itu 40 hari. Dengan tujuan Yesus kepingin menunjukkan kepada para muridnya, kepada para simpatisannya, kepada dunia, bahwa dia benar-benar bangkit. Bukti benar-benar bangkit bagaimana? Dia menemui murid-muridnya di tengah ketakutan yang luar biasa. Di rumah yang terkunci, Yesus ada. Dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus menemui murid-muridnya. Berkali-kali di rumah, dimanapun dia bisa menemui. Bahkan di Galilea, muridnya sedang mencari ikan, Yesus sudah berada di pinggir danau, Yesus sudah membakar ikan, dan muridnya disuruh turun
diberi lauk pauk, makan bersama. Ada enggak orang mati lalu menampakkan diri, lalu makan bersama? Banyak orang yang punya punya image. Wah, saya ditemui dengan kakek saya ditemui dengan bapak saya yang sudah meninggal. Oke lah, dia ditemui. Mungkin karena imajinasinya. Tapi untuk makan bareng-bareng, pernah enggak? Itu hanya ada pada Yesus. Ya, enggak perlu kita macam-macam. Itu yang ada hanya pada diri Yesus. Maka jadilah tradisi. Orang mati itu sebelum 40 hari belum naik ke surga. Siapa bilang? Ya, siapa bilang? Yang ada hanya Yesus. Lalu tujuan Yesus apa? Tujuan Yesus menemui murid-muridnya. Tujuan Yesus makan bersama supaya muridnya yakin betul menceritakan tentang penyaliban Yesus, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus yang berbeda dengan orang-orang yang ada. Setiap ketemu, Yesus selalu membagikan damai sejahtera bagi kamu. Ini juga harus kalau kita ketemu Yesus, ya, Kristen harus ketemu Yesus, bukan angan-angan, bukan ilmu pengetahuan, tetapi iman kita harus kita arahkan setiap pertemuan dengan Yesus. Apa yang Yesus berikan? Damai sejahtera bagi kamu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang Kristen itu menikmati damai sejahteranya Kristus. Kalau ada orang Kristen yang kacau balau, berarti dia belum ketemu Yesus. Sudah ke gereja, sudah jadi aktivis. Ya, waktu saya menjadi aktivis gereja, saya sebagai ketua guru sekolah minggu di Surakarta. Anak saya sakit, saya berdoa tiap hari. Ya, doanya hanya sampai ke plafon mungkin. Atau kalau naik ya hanya sampai ke awan-awan sana. Saya belum ketemu Yesus. Padahal sudah menjadi aktivis. Suatu saat pembimbing saya ngomong, "Mbok, kamu puasa." Oh sudah, saya puasa sudah berkali-kali. Tapi coba sekarang. Saya puasa dibantu dengan beberapa teman. Anak saya yang paru-parunya rusak, diganti baru dalam waktu sehari semalam. Damai sejahtera diberikan kepada kita. Nah, lalu Yesus naik ke surga. Tujuannya apa? Ayat ini mengatakan, sesudah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Ya, Roh Kudus akan dicurahkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa ini loh yang menemani kita untuk perjalanan hidup sampai garis finish nanti. Kita selalu ditemani dan teman kita ini memberi kuasa yang luar biasa. Nah, kalau tadinya Yesus hanya bergerak di Galilea, di Yudea, atau di seputar Israel. Sekarang dengan roh ini, Yesus dapat bergerak, roh itu bergerak tanpa batas waktu, tanpa batas ruang. Tuhan kepengen memperlebar kasih karunia-Nya. Tuhan kepengen menjangkau kita yang ada di Indonesia. Dan saat ini yang ada di kota Solo, yang ada di setiap kota. Tuhan kepengen menjangkau mereka. Ya, jadi Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea,
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, orang percaya akan diberi Roh Kudus. Asal orang percaya itu mau menggunakan, menjadi saksinya Tuhan, bercerita tentang hebatnya Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang belum sadar tentang hal ini. Mau diberi kuasa, mau diberi berkat, tapi untuk kerja, melakukan tugasnya, menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, di ujung bumi, dia belum mau. Di Samaria itu di mana? Di Samaria itu di gereja atau di persekutuan kelompok. Ceritakan bahwa kamu telah diberkati. Ceritakan bahwa kamu telah disembuhkan. Ceritakan bahwa kamu telah ditolong Tuhan. Sesudah dilatih di gereja, berkembang keluar, yaitu di Yudea. Yudea itu mana? Yudea itu keluarga-keluarga kita, sanak famili kita, yang mungkin belum bergereja. Itu Yudea. Lalu kita harus berkembang ke Samaria. Samaria itu kelompok orang yang tidak percaya. Orang Samaria itu beda dengan orang Yahudi. Jadi berkembang, berani bersaksi untuk kepada teman-teman kita di kelompok lain. Dan akhirnya di seluruh muka bumi. Nah, jadi pekerjaan Tuhan itu harus berkembang. Ya. Latihannya di gereja, terus kepada sanak famili, terus kepada teman-teman kelompok lain, terus ke seluruh muka bumi. Kemanapun siap untuk menjadi saksi. Cerita apa? Sekali lagi, cerita tentang hebatnya Yesus. Ayat 11 menyebutkan, hei orang-orang Galilea. Padahal yang ada di Bukit Zaitun waktu itu tidak hanya orang Galilea, ya banyak orang dari manapun, simpatisan Yesus dari manapun berkumpul pada waktu itu, kira-kira 500 orang. Tidak semua orang Galilea, tetapi malaikat mengatakan, hei kamu orang-orang Galilea. Kenapa? Galilea itu adalah orang-orang yang senang ketemu Yesus. Galilea itu adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Yesus. Kalau Yesus tidak ada di seputaran Danau Galilea, dicari. Untuk apa? Untuk melihat mukjizat. Untuk melihat kuasa Tuhan. Hura-hura bersama dengan Tuhan. Tapi dia selalu mencari. Nah, jadi tidak pernah berhenti. Orang Galilea itu sama. Kita ini disebut orang-orang Galilea. Karena apa? Kita jemaat yang harusnya tidak pernah berhenti ketemu Yesus. Di persekutuan doa, oke. Di ibadah, oke. Di pertemuan-pertemuan lain, oke. Di Galilea. Maka tidak heran orang Galilea disuruh kumpul di Bukit Zaitun untuk menyaksikan Yesus naik ke surga. Tidak heran. Orang gereja disuruh cerita tentang Yesus mestinya bisa. Tidak heran karena dia orang gereja. Tapi kadang-kadang mereka tidak menemui Yesus. Ketemu Yesus tapi tidak merasakan Yesus. 70% mujizat itu di Galilea. Ya, di Galilea 70% mujizat. Maka 70% mujizat itu di gereja. 70% mujizat di persekutuan-persekutuan doa. Selebihnya di luar. Siapa yang membawa keluar? Iya, mereka yang menerima kuasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, lalu di ayat 11, dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama,
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berita ini yang harus kita gaungkan. Suatu saat Yesus akan menjemput kita. Kenapa menjemput? Karena kita sudah punya rumah di surga. Percayalah ini. Ya, kepercayaan bahwa kita punya rumah di surga itu harus kita genggam erat-erat. Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu. Ya, jangan gelisah. Di rumah Bapakku banyak tempat. Maka keyakinan untuk diselamatkan ini kunci utama untuk menerima anugerah yang besar. Jangan sembrono. Yesus akan jemput kita. Jangan ngomong, aku pilih jadi orang yang tuli. Supaya nanti kalau Bapa memanggil aku tidak dengar. Jangan sembrono Bapak Ibu. Yesus akan datang. Yesus akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah diberikan pada kita. Berkat kita sudah punya. Lalu kasih karunia Allah kita limpah. Iman kita punya. Hanya kadang belum digunakan. Masih baru. Ya, hari ini Yesus naik ke surga. Mengingatkan pada kita bahwa Yesus akan kembali. Dan sesudah kembali menjemput kita. Oleh sebab itu, mari kita bertanggung jawab. Yesus telah mati untuk kita. Bangkit untuk kita. Naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kita. Pekerjaan kita bercerita di Yerusalem. Di Yudea. Di Samaria. Bahkan sampai ke ujung bumi. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Yang hari ini mengajar kepada kami bahwa Engkau pun telah menyediakan tempat bagi kami. Engkau telah naik ke surga, maka suatu saat Engkau akan turun ke surga untuk menjemput kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita telah selesai ibadah. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini kita masih harus taat pada tata aturan pemerintah yang masih membiasakan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan berdoa. Yang kedua, kita harus berdoa untuk ibadah online agar tetap jalan. Doakan agar cuaca membantu kita, agar kru sehat, agar alat awet. Dan kalau Bapak Ibu buka ibadah online, like, share, dan komentari supaya kami dapat mengevaluasi apa yang harus kita kerjakan. Lalu kita juga akan ibadah online sudah, lalu ibadah onsite. Ibadah onsite jadwalnya Minggu jam 7 anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah raya. Minggu siang muda remaja. Lalu Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat ada ibadah cabang dan juga ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Saya harap Bapak Ibu dapat memilih untuk ikut beraktivitas. Nah, mari kita naikkan syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai dan memberkati ibadah kami sehingga kami dapat bersama-sama menyatukan hati berdoa untuk kesembuhan saudara kami Octavianus Hendrawijaya, saudara kami
Bu Setyo Purnomo, dan juga Ibu Linda dosen, saudara kami Arin, dan juga Ibu Gito. Jamaah Tuhan, pada saat kami berdoa tanganmu kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Pak Gito, untuk Pak Sriyono, untuk Ibu Bambang, untuk saudari kami Lili, untuk Bapak Ibu Petrus Sutrisno, kau jamah, sembuhkan dengan kesembuhan total. Dan kami berdoa untuk saudara kami Richard yang ingin perpanjangan visa studinya. Kiranya Tuhan kabulkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Maka buka tingkap-tingkap langitmu dan curahkan untuk kami. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau akan mengatakan engkau diberkati. Jemaat yang dikasihi Allah, pulanglah engkau, berpisahlah engkau satu dengan yang lain dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur pada